Aku benar-benar Katukatye adik Kyangsu. Ada bukti dan saksi, kamu mau mengelak. Aku benar-benar tidak Pak. Diam. Kamu masih keras kepala. Dari desa terpencil, memang selalu tidak jujur, sekarang berlutut di luar. Setelah pagi, ku kirim kembali menjalani hari sulit. Baru kamu akan tahu rasa penyesalan. Kamu merepotkan, mana minumanku? Aku baru saja selesai. Aku belum sempat. Sialan, aku akan menghajar kamu. Ayah, aku anakmu. Jangan kirim aku kembali. Ayah. Kakak, tolong bicara dengan ayah. Aku tidak mencuri kartu Cadia Kian. Aku tidak tahu apa itu kartu Cadia. Iya, kamu tidak mencuri. Berarti Qian Sui mencuri sendiri? Dia memfitnahmu. Benar sekali. Aku tidak Sudah cukup. Qian Sui tumbuh bersama kita. Bagaimana dia memfitnahmu? Shenwan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kakak, Sebenarnya, aku tahu kok, kamu memang telah difitnah. kakak keempat. Apa yang kamu bilang? Kakak benar. Qian Sui tumbuh bersama kita sejak kecil. Kamu orang kampung yang baru balik. Berharap dengan hubungan darah bisa merebut cinta kami pada Qian Sui. Aku tidak begitu. Kakak besar tahu, semua orang di keluarga ini juga tahu. Kalau begitu, kenapa harus membawa aku pulang dari kampung? Siapa tahu apa yang dipikirkan si kakek tua itu. Aku mau ketemu kakek. Kamu pikir kakek itu percaya sama kamu? Atau percaya sama kami semua? Kamu mau buktikan kalau kamu bersih? Aku ajarin kamu. Kamu tuh, cuma pergi mati aja. Punya nyali, ya mati ayah sana. Kenapa? Masih muda, mati tabrakan depan rumah Pak Kaya. Ada dendam apa? Ada masalah apa? Jalan dengan tenang. Di kehidupan berikutnya, lahir di keluarga kaya saja. Bangkit dari kubur. Bukti ada semua, kamu masih berani menyangkal. Shenwan. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Kalau punya tekad, ya mati saja. Aku tidak percaya. Aku malah terlahir kembali di usia 18 tahun. Tolong. Tunggu sebentar. Aku belum mati. Aku cuma pingsan. Kamu tidak mati. Ayo, makan sedikit dulu. Kamu ini. Sudut matahari dan bulan runtuh. Orang tua sakit, tidak sehat. Ibumu tidak sehat. Lebih baik segera ke rumah sakit. Hanya perlu pengobatan. Semakin ditunda, akan berakhir di meja operasi. Hidup atau mati. Berbahaya. Gadis kecil. Kamu bilang apa? Cepat telepon, beritahu ibu ke rumah sakit. Percaya sama aku. Waktu umur 18, aku kembali dari 30 tahun ke depan. Aku ingat, baru dibawa pulang dari desa oleh kakekku. Tapi semua orang di keluarga Shen tidak suka sama aku.
Keluarga Shen. Kehidupan sebelumnya, aku mencoba bunuh diri tapi disiksa keluarga Shen selama 4 tahun. Aku dibawa guru berlatih ilmu mistik, lalu aku kembali. Barulah nasibku berubah. Orang-orang keluarga Shen mulai terutama kakekku. Dia menangis sampai membuat, tapi siapa sangka. Lucu sekali. Gadis kecil, kamu benar-benar luar biasa. Ibuku pergi periksa ke rumah sakit. Ternyata memang sakit. Dokter bilang untung saja periksanya cepat. Rawat dengan baik, tidak apa-apa, akan baik-baik saja. Mau kemana? Aku antarkan. Orang terkaya di Jiangchen. Keluarga Shen. Ayo sayang. Sayangku. Putri kesayanganku. Selamat ulang tahun. Ayo. Ini hadiah dari ayah ibu, dibuat oleh Blue Asia sebagai tanda kedewasaan. Semoga hidupmu bersinar seperti berlian ini. Ibu akan mengenakannya untukmu. Sangat cantik. Terima kasih, ayah dan ibu. Adik kelima. Ini kakak keempat. Yo. Ramai sekali. Hari yang indah. Kamu datang untuk apa? Hari ini hadiah semua orang kaya. Kamu masuk ke sini mau mencuri lagi, ya? Kakak keempat malam mencuri kalung. Karena nggak punya uang beli hadiah ulang tahun. Kakak keempat, maafkan dia. Qian Xue. Kamu benar-benar besar hati. Tapi lihat dia. Apa dia terlihat malu? Wan, aku tahu kamu tidak sengaja. Dari hari pertama masuk keluarga Shen, kamu ingin memberi cap pencuri padaku. Shen Qiansui, wajah hampir menuliskan kejahatan. Kalian tidak sadar? Aku lupa. Seluruh keluarga Shen buta mata dan hati. Benar-benar bodoh. Wang, aku tidak begitu. Kurang ajar sekali. Kami semua adalah keluargamu. Oh ya. Dia itu cuma orang desa, si kampungan. Kelakuannya rendah, tapi mau mencemarkan nama baik Qiansui. Keluarga makam apa itu? Cepat minta maaf. Jangan buat aku naik tangga. Shen Wan. Minta maaf ke Qiansui. Maaf. Shen Wan, apa yang Kamu gila? Gila? Aku tidak gila. Aku ingin mengambil sedikit bunga. Melawan. Shenwan, apa sebenarnya yang kamu mau? Kakak keempat, upacara dewasa. Qiansui, jangan menang. Kakak keempat akan membalas untukmu. Tanganku. Kamu mau lawan aku? Lepaskan kakak keempatmu. Berani-beraninya kau memukulku. Aku akan habis-habisan denganmu. Shen Wan. Apa kau lakukan padaku? Lepaskan aku. Diam, bisa enggak? Kamu. Shen Wan. Sampai kapan kamu mau bikin keributan? Kamu bikin malu keluarga Shen. Lepasin si nomor 4. Apa iya? Kami harus terus biarkan kamu ditindas dan ditekan. Baru nggak bikin malu kalian? Apa yang terjadi? Semalam Shen Wan berlutut minta maaf supaya nggak diusir. Sekarang dia orang yang beda? Katakan aku berperilaku buruk. Katakan aku pencuri. Kamu sebenarnya sedang melihat apa? Hang M.A. Nona Wong. Ada perintah apa dari Anda? Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Atau aku harus cek rekaman CCTV? Wan, aku tidak akan mempersoalkan ini. Kenapa kamu... Kamu memprovokasi Bibi Zhang untuk menjebak. Apa kamu takut aku, putri sejati ini, akan merebut posisiku? APA?
Sudah lama ku dengar kamu tamak, suka mencuri, kecanduan barang orang, penuh kebohongan, dan memutarbalikkan fakta. Lihat dirimu, di mana tampang putri sejati, orang seperti ini seharusnya Bière dit en cap, Mazuc Panjara, Pastigera. Tidak perlu. Aku sudah melapor polisi. Kurang ajar, siapa suruh kamu panggil polisi? Nama keluarga Shen sudah kamu cemarkan. Kurang? Keluarga Shen tanpa kamera pengawas. Jadi kita bisa minta polisi menyelidiki. Kakak, Shenwan. Semua orang bilang kamu salah, kenapa kamu masih ribut? Hari ini ulang tahun Qian. Aku sarankan kamu berhenti. Yang hilang dariku hanya kehormatan dan nama baik. Tapi yang hilang dari Shen Qiansui, itu pesta ulang tahun penting? Kak Shen, buat apa ngomong banyak sama dia? Menurutku dia ini gak bakal sadar sebelum kena batunya. Tunggu sampai polisi selidiki, tangkap dia masuk penjara. Kalos sans Pekena tu en Pancurion. Seumur hidupnya akan hancur. Bu Zhang, dengar, kalau punya catatan kriminal, bisa memengaruhi sampai 3. Apa hubungannya sama aku? Jangan asal memfitnah aku. Siapa yang lapor polisi? Aku. Bukti jelas, ikut sekarang. Aku tidak mencuri, aku cuma salah taruh saat bersih-bersih. Nona kelima. Bantu aku bicara, Nona kelima. Aku percaya Zhang Ma salah taruh. Dia di keluarga Shen bertahun-tahun. Sudah lama bekerja di keluarga Shen, masih mungkin buat kesalahan sebodoh? Berarti kamu yang mengajarinya? Omong kosong, Qiansui itu baik hati, mana mungkin melakukan hal serendah ini. Pengecut. Aku sudah membuktikan aku tidak bersalah. Kalau kalian berani memfitnah aku lagi, aku akan merobek mulut kalian. Meski kali ini cuma salah paham. Tapi sebelumnya, waktu bros dari merek mewah itu datang, berani bilang itu bukan kamu yang mencuri? Kamu anggap omonganku angin lalu? Kukap, Shenwan. kalau kamu terus bikin keributan seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku tak anggap kamu anak laki. Baiklah. Mulai hari ini, aku akan memutus hubungan dengan keluarga Shen. Nanti, jangan sampai kalian menangis minta aku kembali. Minta kamu kembali? Haha, Shenwan, lihat dirimu di cermin dulu. Apa kamu punya muka untuk kembali? Pergi sekarang, bahkan kalau kamu mati di luar, kami tidak akan menangis. Pokoknya kamu cepat pergi. Shenwan. Kalau kamu menarik kembali apa yang kamu katakan, aku anggap tidak ada apa-apa terjadi. Kamu juga, sama. Meskipun kamu berlutut memohon pada saya tidak akan melihat. Kamu ini anak durhaka. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Ya? Kalau sampai saya minta tolong sama kamu, nama saya bakal saya tulis terbalik. Baiklah. Kalian gimana? Kalau saya sampai memohon saya tampar diri saya 50 kali. Saya sumpah, saya bakal berlutut, sujud 3 kali. Lari keliling kota Jiang 3 putaran, sambil bilang saya salah. Baik. Ingat ini baik-baik. Shenwan. Biarkan dia pergi. Keluarga Shen tidak butuh anak durhaka seperti dia. Ayah. Memang mudah membiarkan pergi. Tunggu sampai tidak bisa bertahan, pasti berlutut memohon kembali ke rumah kita. Akan buat dia mengerti. Pintu keluarga Shen tidak semudah itu dimasuki. Tunggu lihat bagaimana kalian kena batunya. Penting menemukan guru, menjauhi Li Hanting, dan mencegah tragedi di masa depan. Guru, tunggu aku. Tidak apa-apa, Mama di sini. Anak-anak, kakek liburan selesai, aku pulang. Kekek, Ayah. ya. Apa yang terjadi ini? Kakek akhirnya kembali, semua gara-gara Shenwan. Bikin kacau di pesta Qiansui. Bahkan merusak ruang tamu. Qiansui, tenang, keluarga Shen hanya punya satu putri, kamu. Keluarga kita hanya sayang sama kamu. Kakak keempat, kamu benar-benar baik. Mungkin Wan Wan cuma lagi nggak mood, makanya begini. Salahku nggak bisa menenangkannya.
Gadis kampung ITU. Kian Sue, kamu jangan bela dia. Dari awal aku membawa dia pulang. Aku nggak pernah nyangka dia begini. Anak liar itu mau putus hubungan. Lalu dia bilang kita berlutut, nangis, minta dia balik. Ini kan lelucon, ya? Dia nggak akan pernah masuk pintu keluarga Shen lagi. Apa Peter Hubungan? Ayah, aku anggap nggak punya anak perempuan ini. Jangan marah-marah lagi. Berhenti bercanda. Cepat cari dia dan bawa pulang. Kakek nggak kenapa-kenapa, kan? Orang kayak dia mau benar-benar putus hubungan sama kita? Bukannya ini malah kabar baik, kita nggak mau dia balik. Shenwan harus tetap di keluarga Shen. Kenapa, ayah? Jangan tanya kenapa, Shenwan tidak boleh tinggalkan keluarga. Kakek, Anda sudah pikun. Anda tidak lihat betapa sombongnya dia. Dia bilang, meskipun kita memohon berlutut, dia tetap tidak mau kembali. Jadi, biarkan dia mati di Ilua. Diam. Aku tidak peduli kalian memohon atau merayu. Harus bawa Shenwan kembali ke sini. Kalau tidak, harta keluarga Shen ini. Jangan harap kalian dapat sepeser pun. Beberapa tahun lagi, kuil di gunung masih baik-baik. Kenapa setelah terlahir kembali, menjadi begitu berantakan? Apa mungkin ini efek kupu-kupu? Li Hanting. Lepaskan aku, atau akan hancur lebur. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Cepat pergi, cepat pergi. Van. Kamu harus baik-baik saja. Ada apa? Langsung ke saya saja. Jangan. Orang dekat saya terkena sial karena takdir saya. Li Hanting, di kehidupan ini, saya tidak akan membiarkan kamu mendekat lagi. Paman Li. Yakin orang hebat yang kakek sebut ada di sini? Iya, Tuan Muda. Gadis kecil, kamu tahu di mana pemilik kuil gunung ini? Kenapa mencari guruku? Bukan mencari gurumu, tapi mencari pemilik kuil gunung ini. Apa maksud guru besar Taishuan? Kapan Taishuan menerima murid? Dia hanya menyuruh kami datang ke sini 20 tahun kemudian. Di mana beliau sekarang? Ingin tahu di mana guruku? Sayangnya ramalan tidak bisa menunjukkan. Guruku bepergian. Untuk kuil gunung, aku, ada apa? Bilang ke saya. Anda harus sembahyang di kuil Dewa Gunung untuk menyelamatkan nyawa Anda. Masa saya harus sembahyang pada sekumpulan apa-apaan sih ini? Wajah pendek umur, mati sana. Tuan Muda, dia pewaris sang master, bisa tahu takdirmu sekali lihat. Paman Li. Kamu nggak lihat kalau dia lagi menghina saya? Tuan Muda. Adik pendeta. Karena murid dari sang guru. Sebelum guru pergi, dia berpesan bahwa 20 tahun kemudian keluarga Li akan datang mencarinya untuk meminta petunjuk. Di kehidupan sebelumnya, saat berusia aku tidak kenal Li Hanting. Dia ini. Energi jahat macan putih, penuh, mudah menarik bencana. Orang biasa bertemu, jatuh sakit, atau kehilangan uang. Tapi kamu, karena umurmu pendek, kalau bertemu energi, pasti mati. Guru kecil. Lalu harus bagaimana? Sangat mudah, cukup biarkan orang itu di dekatku selama 3 hari, masalah akan teratasi. 3 hari akan teratasi. Tuan Muda. Aku akan datang menjemputmu setelah 3 hari. Tidak perlu tinggal di sini, bisa kembali ke kota. Cepat panggil dia balik. Kamu nggak bawa ponsel? Anak muda sekarang keluar rumah selalu bawa ponsel. Aku benar-benar nggak habis pikir.
Kamu mau ngapain? Daripada duduk diam, mending makan apel dulu. Makanan orang mati. Cuma kamu aja yang bisa makan. Kamu nggak makan ya udah. Oh iya, pintu hampir copot. Kalau nggak mau ada insiden, jangan duduk di situ. Kebetulan saja. Oh, kalau kamu bilang itu kebetulan, kebetulan saja. Kamu bisa bohongi Pak Li, tapi nggak bisa aku. Pakaianmu ini, jelas bukan gaya orang yang latihan serius. Keluargamu di mana? Keluargaku. Baru aja ngomongin dia, langsung muncul. Maaf ya, Xiaowan, kakek datang terlambat. Siapa yang datang? Ternyata keluarga kaya Shen. Kenapa bicara begitu? Kami ini kan keluargamu. Ngapain kamu datang ke sini? Maaf ya, adik. Ayo pulang bersama kami. Mintalah kepada Jangan mentang-mentang aku baik, hati-hati sama aku. Hati-hati sama aku, kumohon. Pulanglah bersama kami. APA yang kamu lihat? Aku ayahmu. Kalau ayah tidak perlu memohon, kan? Baiklah. Ayah mohon kamu pulang bersama kami. Xiaowan, sudah puas? Pulang bersama kakek, ya. Tunggu dulu. Aku disuruh ngapain tadi? Sekarang malah lupa. Kamu, Shen Jianming, coba balik nama kamu. Shen Yun. Berlutut lalu beri aku 3 kali hormat. Shen Luoyu. Tampar dirimu sendiri 50 kali. Lalu kamu, Shen Shuhao. Lepas semua bajumu. Lari keliling kota Jiang 3 putaran. Lari sambil teriak, salah. Jangan sampai lupa ini. Shen Wan. Lakukan. Lakukan seperti yang aku bilang. Lakukan. Aku salah. Kamu bagaimana? Baik. Kamu sangat baik. Apa cuma lari telanjang? Apa cuma lari telanjang? Kamu kira aku nggak berani, ya? Masih ada satu lagi. Kamu. Baik. Baik, aku akan lakukan. Akan lari tapi sekarang, harus ikut kakek pulang. Dari awal sampai akhir, pernah bilang nggak? Kalian lakukan saja. Aku langsung pulang. Main-main sama aku, dasar kampungan. Aku udah kasih muka padamu. Wah, cepet banget nemu pasangan, ya? Pantas aja jadi segitu beraninya. Cuma orang lemah yang sakit-sakitan. Aku bisa hajar 10 orang seperti dia. Berani kamu tendang aku? Kamu tahu siapa aku? Tuan muda nomor 4 Shen. Aku bisa bikin kamu nggak keluar dari Jiangcheng. Mulutmu nggak karuan. Aku memukulmu. Keluarga Shenmu harus minta maaf padaku. Kamu itu siapa sih sebenarnya? Bocah bau, minta maaf. Kakek. Tuan Li yang terhormat, tidak tahu Anda datang. Bocah ini tidak tahu sopan santun. Kakek, kita ini orang terkaya di Jiangcheng. Kenapa Anda begini? Diam. Dia ini Tuan Li dari ibu kota. Tuan Li, kamu kenal cucu kami, Xiaowan? Cara menjalin hubungan nggak seperti ini, loh. Cucu kamu dari awal hingga akhir Shen Qiansui. Saya dianggap apa? Xiaowan, jangan ngambek, apapun masalahnya bilang ke kakek di rumah. Aduh Tuan Li. Anak perempuan memang suka Maaf kalau bikin Tuan Li tertawa. Dia mau telanjang bulat, kan? Kenapa nggak pergi? Tak dengar Tuan Li, cepat lari. Aku. Lari. Aku lari. Aduh Xiaowan. Lihat kakak-kakakmu, mereka tahu salah. Cepat pulang ke kakek, ya. Kamu sudah pikun, ya. Shen Wan. Dia itu kakek kandungmu. Jangan coba batas kesabaranku. Kamu siapa sebenarnya?
Ini bukan urusanmu, Big. Kamu. Pulang, tenanglah sedikit. Shawan, kakek tahu kamu merasa tersakiti. Apapun masalahnya, kakek akan membela kamu. Lauli. Temanku sudah datang, ayo naik mobil. Shawan. Ayah, Kamu benar-benar biarkan dia Tuan Besar Li di sini, aku bisa apa? di sini kota Jiang. Apa keluarga Li berniat mendominasi semuanya di sini? Dia bisa menguasai keluarga Shen kita. Semua karena kamu tidak bertanggung jawab, selalu membuat masalah. Xiao Wan yang baik hatinya. Sudah hancur karenamu. Aku akan menghajar kamu, orang tidak berguna. Tuan Shen, besok kembali. Aku memberi keluarga Shen kejutan besar. Baiklah, kakek Xiao Wan menunggu kamu kembali. Kyu Tan. Apakah mungkin dia masih ingin berbicara baik tentang keluarga Shen di depan Li Hanting? Dia itu cuma macan kertas, mulutnya bilang gak mau pulang. Hatinya ingin pulang banget. Orang kampung kayak dia, tunggu dia balik dulu. Semua rasa sakit hati bakal dituntaskan. Diam, kalian bodoh. Kalau dia balik, berani ngusir lagi. Aku usir kalian berdua dari keluarga Shen. Filmku mulai syuting. Duluan. Kamu. Berani banget kamu sekarang, ya? Sikapnya barusan tegas. Mungkin dia menyiapkan kejutan untuk kita, kekek. Masalahnya mungkin tidak sederhana. Jangan terlalu dipikirkan, yang penting bisa pulang sudah cukup. Jadi, kamu Shen Wan yang terkenal di Jiangcheng, Gu Yiji, muda, Bukan nama yang baik, ya? kamu dan Lau Li. Apa hubungan kalian? Hati-hati nyetirnya. Tuan muda Shen benar-benar lari telanjang, ini berita besar. Nona Shen, rekam video untukku. Aku akan membuat Tuan muda Shen terkenal di kalangan orang kaya Jiangcheng. Bukannya itu Tuan muda Shen? Lari telanjang di hari panas, adem? Apa urusannya dengan kamu? Kampungan, kamu ngapain? Itu aku yang suruh Nona Shen rekam. Kalau mau marah, marahin aku saja. Tenang, aku pasti buat kamu terkenal di mana-mana. Jangan ambil foto. Shen Wan, tunggu saja. Aku pasti bikin hidupmu seperti neraka. Li Hanting, terima kasih. Tidak perlu. Wow. Sebelum aku datang. Apalagi yang terjadi? Kenapa nggak jadi jurnalis gosip saja? Oh, kok tahu? Aku juga nulis artikel buat blog gosip besar, loh. Kasih tanganmu ke aku. Mau apa? Membantu kamu untuk menahan energi macan putih. Ternyata kamu tukang ramal kecil ya. Kamu dokter. Ada APA. Medan magnet rumah sakit kacau, paling mudah. Tuan Gu, waspada cinta buruk dari dimensi pertama. Sudah menyerah, mohon dilepas. Tangan. Jangan mandi 3 hari, lalu kembali. Diam di rumah. Kotor. Kamu malah bilang aku kotor? 3 hari nggak mandi? Oh. Dia punya gangguan kebersihan, suruh dia nggak mandi 3 hari, sama dengan bunuh dia. Tapi mau gimana lagi? Sekarang aku jungkir balik pun, nggak bakal dapat uang receh. Nggak sanggup beli kertas kuning dan bubuk merah. Oh iya, ini bukan gratis. 3.000 per sekali. Tunai atau bayar lewat ponsel? Kalau 3 hari aku aman, 3.000 buat kamu. Tapi kalau ada kejadian tidak terduga, 10 kali lipat sebagai ganti rugi. Ternyata begini caranya kau mengumpulkan kekayaan, Tuan Li. Pintar sekali. Uang ini nggak bisa kamu kembalikan. Ayo pergi. Orang udah jalan jauh, matamu masih nempel di badannya tuh. Fokus nyetir mobilmu. Kamu dermawan, murah hati. Pakai uangku rayu cewek, masih suruh aku antar pulang lagi.
Aku ini sopir sekaligus pengurus rumahmu ya. Wah, kok lukanya parah begini? Ibu kecil, ini salah si Shenwan yang kejam, lututku jadi bengkak gini. Den gu yiche sebakan gosip tentangku. Aku benar-benar bikin malu di Jiangcheng. Gimana sih si Shen Wan bisa sekejam itu? Masih keluarga Shen atau bukan sih? Mama kecil, aku udah gak punya uang buat nongkrong di bar. Gak ada uang ya? Oke, Shen Wan bakal pulang malam ini. Jangan bikin dirimu mencolok di depannya. Tiket pesawatnya sudah dipesan buat kamu. Pergilah ke luar negeri liburan beberapa hari. Terima kasih, Ayah. Tokoh utama sudah pergi. Bagaimana kalian mau melanjutkan cerita ini? Shen Wan. Kamu kembali tidak minta maaf, kan? Tapi untuk bikin keributan, ya? Aku salah di mana? Mengacaukan pesta ulang tahun Qiansui. Membuat kakak-kakakmu berlutut dan ditampar olehmu. Menghancurkan reputasi keluarga Shen di kota Jiang. Kamu masih bilang kamu nggak salah? Lihat deh, mana itu? Kenapa nggak pulang bareng kamu? Baru semalam udah bosan ya sama kamu? Pagi-pagi nggak gosok gigi. Kok mulutnya malah ngomong sembarangan? Shen Wan, kamu mukul aku lagi. Aku peringatkan, minta maaf sambil berlutut. Kalau tidak, nggak akan bisa balik ke keluarga Shen. Kamu pikir aku kesini hari ini, balik ke keluarga Shen kalian? Kalau tidak begitu, bagaimana? Aku tidak mau bersama sekumpulan binatang yang hanya pakai kulit manusia. Shen Wan. Dengar apa kamu katakan, masuk akal? Aku tidak masuk akal. Kamu mau seperti dirimu? Kamu. Minta maaf. Kamu harus minta maaf. Kamu bercanda. Dasar bajingan. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Pria juga bisa melahirkan, ya? 10 bulan mengandung melahirkan susah payah, bukan ibuku. Tapi kamu senang 10 menit. Kamu. Ayah, Pak Tua. Kamu nggak apa-apa kan? Xiao Van. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu sama ayahmu? Cepat minta maaf sekarang. Anak nakal ini sama sekali bukan mau minta maaf. Lihat kalau aku bikin kamu kapok hari ini. Anak nakal, aku. Setiap kali buka mulut, selalu nyuruh aku mati. Kamu kira lucu? Kamu. Wan kalau kamu begini terus, ayah bakal sedih banget. Jangan pura-pura sama aku. Hari ini datang ke rumah keluarga Shen, mengabarkan sesuatu. Shen Shuhao sesungguhnya. Apa maksudmu? Jangan asal bicara. Shen Qiansui, Masih ingatkah kamu? anjing Doberman yang dipelihara selama 4 tahun. Kalian menyalahkanku karena kehilangan. Sebenarnya, dibawa oleh Shen Shuhao ke ruang bawah tanah. Dipukuli sampai mati. Dikubur di belakang kebun bunga hidrangea. Pergi cari. Mungkin kita bisa menemukan tulangnya. Apa? Shenwan, kamu ngomong sembarangan. Benarkah? Sudah cukup. Apa yang dilakukan Shen Shuhao bukan hanya itu. Kamu di bar menghina pelayan, membuat pacarnya cacat dari pukulanmu. Biar mereka pergi dari Jiangcheng. Sekarang mereka masih menyerangmu di internet. Bukan aku. Berani sekali, orang desa bodoh. Berani-beraninya memfitnah aku. Aku akan habisi kamu. Kenapa belum belajar juga? Aku tahu kamu marah karena malu. Aku paham. Aku datang ke keluarga kamu selalu menyerangku. Karena secara tidak sengaja, aku menemukan rahasiamu, kan? Sisi selatan halaman ruang bawah tanah. Shen Wan. Kamu bicara omong kosong. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku ini sedang menyelamatkan. Kalau tidak, bisa dihukum mati. Jangan dengarkan omong kosongnya, aku tidak melakukan apa-apa. Chang Feng. Buka pintu bawah tanah di halaman belakang. Kakak, di dalam cuma ada bangkai binatang. Kamu tahu kan, aku selalu suka koleksi binatang. Ya di. Kakak keempat. Lucy benar-benar.
Aku pakai hewan-hewan itu jadi koleksi. Mereka harus merasa terhormat. Kamu ngurus apa? Kamu bocah bodoh. Suka koleksi spesimen, kenapa sembunyi? Kakak keduamu dokter, kan? Spesimen eksperimen bisa didapat berapapun. Ayah nggak dukung kamu? Ayah, Aku nggak akan begitu lagi. Taruh spesimen ke bawah tanah. Bukan solusi jangka panjang. Pindahkan dalam beberapa hari. Cari ahli untuk membantumu menyimpan ini. Sekelompok orang bodoh. kamu wanita jahat. Ayah sudah setuju. Apalagi yang mau kamu bilang? Cepat lepaskan aku. Kamu nggak apa-apa? Pak Bu. Ada masalah di luar dua polisi. Apa? Baik, pas banget mereka datang. Cepat suruh mereka ke sini, bawa penga kau ini pergi. Aku pengacau? Kalian. Semua cuma kumpulan kotoran. Hei kamu. Siapa di antara kalian yang namanya Shen Shuhao? Saya, Saya Shen Shuhao. Kenapa? Kalian cari anak Shen Shuhao. Ada api. Menurut penyelidikan dan kesaksian, Shen Shuhao diduga menyembunyikan barang terlarang. Saya memutuskan menangkap Shen Shuhao. Ini surat penangkapan. Barang terlarang apa? Saya tidak tahu. Temanmu yang balapan bareng sudah mengaku. Katanya barang terlarang itu dari kamu. Katanya demi persaudaraan, dia rela. Tapi langsung balik badan jual gue. Bodoh banget. Shen Shuhao, ikut kami sekarang. Pak polisi. Adik dipengaruhi orang lain. Benar? Bukan saya, Pak Polisi, ayah, ibu. Anak saya nggak mungkin lakukan hal seperti ini. Apa salah tangkap? Shuhao. Jangan ngomong sebelum pengacara datang. Aku percaya kamu tidak bersalah. Bawa pergi. Aku dijebak oleh Shen Wan. Shuhao. Anak tidak tahu adat. Dia kakak kandungmu, tapi berani lapor polisi dan tangkap kakakmu sendiri. Wan, tahu si kakak punya barang itu, kenapa nggak kasih tahu? Mau menghancurkan keluarga ini? Hati nuranimu dimakan anjingnya, kok gonggong ke aku? Pergilah ke depan kantor polisi, bilang aku pengusaha terkaya di Jiangcheng, siapa berani cari masalah. Aku akan habisi mereka. Keluarga Shen Mu. Tidak satu pun boleh lolos. Kamu nggak apa-apa? Masih hidup kok. Kelihatannya gadis nakal ini memang sengaja mau rasanya dia ingin masalah dengan kita semua. Tapi kakek kan nggak maksa dia harus pulang. Terus menurutmu gimana? Dia itu, Kelihatan pengen pulang nggak sih? Ani. Masalah ini jangan ikut campur. Aku sekarang juga mau kasih tahu ini ke kakek. Mbak, mau sewa rumah atau beli rumah? Sewa rumah. Di sini ada rumah berhantu? Kamu gadis muda, ngomong kayak gitu, kami bisnis serius. Aku maunya rumah semakin angker semakin bagus. Ada sih, memang ada. Begini aja aku kasih tahu. Di kawasan Shan. Ada satu villa. Lingkungannya bagus, tapi dalam 10 tahun sudah terjadi 5 kali pembunuhan. Pemilik rumah yang tinggal di sana semua bernasib buruk. Sampai sekarang, Sudah ada belasan yang mati. Ini di seluruh rumah paling angker. Masuk saja pasti mati. Kamu cewek kecil. berani tinggal di sini? Aku miskin. Aku penghuni baru di sini. Kita di bawah atap yang sama. Gak saling ganggu. Gak usah repot-repot. Waduh, rusak. 1.000 rupiah bisa sewa villa sendiri. Masih mau minta sepeda juga. Cari tempat dulu, beres-beres buat tidur. Berani-beraninya makhluk aneh ngerjain gue. Aku hajar kamu.
Apa-apaan ini? Macet, macet, macet. Chuan Shen, aktor besar. Kamu nggak apa-apa kan, Tuan Shen? Chuan Shen, bicaralah, jangan bikin aku takut. Shen Luoyu. Ketemu dia juga, memang dunia sempit. Lokasi syuting. Siapa sih yang biarin dia masuk? Produser mana? Pada ngapain sih kalian? Siapa ini? Siapa yang pukul aku? Kenapa nggak sesuai skrip? Kakakmu lah. Yang pukul kamu itu kakakmu. Shen Wan. Kok kamu? Shen, aktor besar, masih ingat aku adikmu? Kamu mau bikin kacau apa lagi? Jangan datang ke lokasi syuting cari aku. Tuli, ya? Dengar nggak sih? Katanya, Shen Wan anak angkat yang diadopsi ayah Shen. Benar-benar nyebelin. Iya, banget. Barusan aktor Shen mainnya bagus banget. Gara-gara dia nongol. Adegan itu jadi klasik film horor. Ketemu adik seperti ini, benar-benar sial besar. Lia, Banton Besar Shen Jiaja. Kayaknya seminggu. Gak bisa muncul di depan kamera. Gimana progres proyek kita? Seharian ini, biaya penginapan, sewa tempat. Honor para aktor. Udah puluhan juta. Lupakan itu dulu. Ini bukan tempatmu, pergi dari sini. Pergi. Ini rumahku. Kalian masuk tanpa izin, menerobos rumah orang. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Apa-apaan ini? Jangan mengguyur kesabaranku. Sekarang juga, segera pergi dari sini. Kalau nggak bisa ngomong jelas, pakai tamparan selesain masalah. Yuge, kamu nggak apa-apa, kan? Hei, saya mau lapor polisi. Ada orang nggak dikenal? Masuk ke rumah tanpa izin. Dia menyerang saya secara fisik. Iya, di Villa Shanhaiwan nomor 44. Cepat datang. Apa mau lakukan, dasar bocah? Berani banget, kalian jangan pada pergi. Kalau dia adikmu, berarti dia keluarga kita. Cepat minta maaf padanya. Dia bikin aku babak belur, kamu suruh aku minta maaf? Kamu masih mau syuting nggak sih? Kamu minta maaf sama kakakmu. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu masuk, ganggu syuting kami, bikin aktor utamanya terluka. Luyu itu kakakmu. Seharusnya, kru kami bisa menuntutmu secara serius. Bahkan bisa sampai masuk penjara. Jangan balik menuduh. Pertama, kalian masuk rumah orang tanpa izin. Syuting di sini melanggar privasi saya. Kedua, karena wajah dia jelek. Saya takut melakukan pembelaan diri wajar. Kalian yang minta maaf. Omong kosong. Benar-benar dia yang sewa rumah ini? APA? Kamu segera batalkan laporan polisi itu. Kalau tidak, tidak bisa pulang. Kamu pikir, kenapa tinggal di sini? Bukankah kamu ingin di dekatku, meminta maaf untuk dimaafkan? Jangan terlalu percaya diri. Lebih memilih tinggal di rumah berhantu daripada kembali ke keluarga. Bohong muda bagi kamu. Kenapa tidak sewa tempat lain? Harus sewa lokasi syutingku? Karena aku miskin. Kalian belum tahu? Adik perempuan Shen, aktor ternama, karena miskin. Hanya bisa tinggal di rumah berhantumu. Adik kandungku. Bukan anak angkat, kan? Pakai cara ini biar aku akui identitasmu di depan orang, kamu salah hitung. Adik kandungku cuma satu. Itu Chiksu. Baiklah, kalau begitu, Semua kalian keluar dari sini. Shen Wan. Jangan keterlaluan. siapa berlutut memohon aku pulang? Dan siapa mengaku salah? Jangan sembarang bicara. Panggil Li Hanting jadi saksi? Shen Wan. Berhenti. Apa-apaan ini? Pak polisi. Mereka masuk tanpa izin dan menakutiku. Mereka bahkan mau memukul. Anda tadi tidak seperti ini, Pak Polisi, ini semua salah paham. Gadis ini adik Shen, bintang terkenal. Kalian kenal? Tidak kenal. Sudah-sudah, jangan banyak bicara, ikut saya dulu. Apa kata ayah dan kakek soal itu? Situa itu. Kakekmu memaksa kita memanggil Shen Wan, pembuat onar, ke sini. Apa? Waduh, kakak ketiga kena skandal. APA? Di trending topik, kakak ketiga ditangkap polisi. Ayah, kakak pertama, gimana nih? Qian Sui, jangan panik. Chang Feng, cepat tanya Luoyu apa yang sebenarnya terjadi. Hello, Luoyu? Ini dari laporan polisi Shen. APA? Kenapa Wan Wan bisa begitu?
Dia mencelakai kakak keempat, sekarang kakak ketiga juga. Dia sebenarnya ingin bagaimana dengan kakak-kakaknya? Kakak ketiga ditangkap polisi, masih bisa muncul di layar lebar nanti? Pengacau itu. Seharusnya tidak pernah melahirkannya sejak awal. Semuanya salahku. Aku akan langsung minta maaf ke Wan Wan sekarang, memohon dia lepaskan keluarga Shen. Chen Shue. Cepat, cepat bawa Qian Sui ke rumah sakit. Dr. Shang. Bagaimana keadaan Kyungshu? Emosi mendadak memicu penyakit jantungnya. Lalu gimana dong? Kamu harus. Merawat Qian Sui ya, tenang, Paman Shen. Yuni senior saya, Qian Sui adik saya. Saya akan berusaha sekuat Baiklah. Wan Wan. Terima kasih. traktir saja Tisuzu. Kurang gula, kurang... Saya traktir sebulan penuh. Oke. Kiangsu. Kakak kedua. Qian Sui kenapa ini? Serangan jantung. Tenang, ada Wan Wan di sini. Oh, Zukuela. Kenapa kamu terluka parah? Gara-gara Shen Wan, si kampungan itu yang memukulku. Hidungku yang kubuat dengan 2 juta rupiah sampai bengkok karenanya. Mbak Wan Wan, kamu terkenal di dunia operasi plastik. Bisa bantu lihat hidungku nggak? Oke, bisa saja. Kakak Si. Aku pergi dulu, ya. Oke. Chen Shue. Sudah bangun, masih ada yang tidak nyaman? Qianfu tidak apa-apa. Semua ini salahku, maaf, tidak, ini salahku. Bukan karena aku, Qian Sui. Kalau bukan karena Qian Sui, Wan Wan nggak bikin keluarga Shen malu. Nggak bakal bikin kakak 4 di penjara atau marahin kakak 3 sampai viral dan jadi gosip. Wanita sialan itu. Tunggu aku pulang, aku akan kurung dia di ruang bawah tanah tanpa makan 3 hari. Kita lihat dia masih... Kakak 3, aku khawatir Wan Wan makin parah dan melukai kalian. Ini salahku. Mau cari Wan Wan dan minta maaf. Asal dia mau maafin aku sampai sujud pun nggak masalah. Kiangsu. Kamu belum boleh turun dari ranjang. Dia cewek kampung. Mana pantas kamu minta maaf. Aku gak mau dia nyakitin kakakku lagi. Kalau perlu balikin posisi nona keluarga Shen ke dia, aku rela. Dia mau kembali ke keluarga Shen. Kakak, ayah, dan kakakmu tidak akan sulit lagi. Chen Shue aku Shen Jianming. Hanya punya kamu sebagai anakku. Ayah. Ayah, Chen Shue. Jangan bilang hal bodoh lagi. Meski Shen Wan tidak akan kembali ke keluarga Shen, dan kakek mengusir kita, aku menganggap kamu satu-satunya adik perempuan. Benar? Villa ini disewa Shen Wan, kan? Benar. Sejak si Shen Wan itu dibawa pulang, rumah jadi nggak pernah damai. Hari ini akan kasih dia pelajaran. Aku juga sama. Shen Wan. Keluar lo dari sini. Shen Wan. Jangan pura-pura nggak denger. Cepat keluar, atau tempat ini aku hancurin. Kalian merasa... Agak dingin gak? Iya, sedikit sih. Tempat ini hijau, suhu alami pasti lebih rendah daripada Jangan nakut nakutin diri sendiri. Tadi yang melintas itu apa ya? Aku juga lihat kok. Kalian ngomong apa sih? Aku nggak lihat apa-apa. Bro. Di belakangmu. Kalian berdua pasti salah lihat, jelas-jelas di sini nggak ada apa-apa. Tolong. Dasar pengecut. Ya ampun. Bau banget. Siapa nggak tahu sopan? Sampai mencingin celana rumahku. Kayaknya aku harus beli pel deh. Pak tua, bangunlah. Energi darah terbalik, ini tidak baik. Tuan besar, Anda sudah sadar. Kamu menyelamatkanku. Bukan apa-apa.
Karena tidak ada jarum perak, aku hanya bisa menggunakan titik akupresur agar Anda sementara sadar. Anda harus segera pergi ke rumah sakit. Nona muda, bisakah kau antar aku? Tenang saja. Aku bukan tipe kakek yang cari-cari masalah. Kakek. Anda tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Yish. Gadis kecil ini menyelamatkanku hari ini. Kamu perlu berterima kasih padanya. Shenwan. Ternyata kamu yang menyelamatkan kakek. Dunia ini benar-benar kecil ya. Yish. Kalian saling kenal. Belum lama ini aku bilang, Li Hanting ketemu seorang dukun wanita. Itu dia. Aduh. Lihat mulutku, maksudnya guru besar. Guru wanita. Oh iya. Karena Anda menyelamatkan kakek saya. Ini sedikit tanda teri. Mohon guru besar berkenan menerimanya. Tuan Gu hidupnya untuk kegiatan sosial, menyelamatkannya keberuntungan saya. Kamu tidak perlu cek ini, berikan pada orang yang membutuhkan. Guru. Terlalu formal, itu salahku. Oh iya. Kamu dangga belum, Li Hanting kena masalah. Apa? Setelah makan dia mandi, simbol yang kamu lukis kehapus. Siapa sangka, begitu kehapus? Dia pingsan, masih dirawat di rumah sakit. Kamu nggak tahu. Pak Li khawatir, seolah seluruh dunia dalam kekacauan. Ike. Kakek, bagaimana kabarmu? Juga sekretaris Li. Pak Gu, selidiki Nona Shen. Lihat apa yang dia butuhkan sekarang. Kirimkan atas nama Yi Che. Berikan hadiah yang sesuai dengan keinginannya. Supaya tidak ditolak. Ya. Ike. Sudah paham belum? Iya, tenang saja, kakek, aku paham. Tuan muda. Nona Shen. Kenapa kamu datang? Aku baru saja mau mencari. Aku menyelamatkan kakeknya Gu Hiche. Dia memberitahuku. Oh, begitu. Cepat cek tuan muda. Bagaimana keadaannya? Apakah nasib sial kutukan macan putih? Tuan Li, kamu nggak tahu soal ini? Masa nggak tahu kalau habis makan itu nggak boleh langsung mandi? Makanya kamu jatuh. Ini. Jimat pelindung, bawalah selalu. Ayo, ulurkan tanganmu. Kondisimu lebih lemah dari yang aku bayangkan. Pak Li, catatkan beberapa ramuan Baik. buat saya. Danggui, Shudi, Hishou, Bai Shao, Goji, dan Delion. Menurut resep ini, untuk diminum, dan juga latihan luar. Latih Baduan Jin dan Tai Chi untuk menjaga kesehatan. Baiklah, aku akan mengawasi tuan muda. Aku akan segera mati, kan? Semua orang akan mati. Apakah aku akan hidup lebih dari 30 tahun? Kata gurumu, Tai Xuan. Manusia berusaha, langit menentukan. Karena guru memintamu mencariku, nasibmu belum tamat. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu mati muda. Baiklah. Jika aku bisa melewati ini, aku akan berterima kasih pada... Tidak perlu. Kamu sudah berterima kasih padaku. Li Hanting, lepaskan aku, kalau tidak kau akan binasa. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Cepat pergi, cepat pergi. Wan Wan, jaga dirimu baik-baik. Ada apa-apa, hadapi aku saja. Jangan. Terima kasih. 3.000 itu. Istirahatlah baik-baik. Setelah kamu keluar rumah sakit, aku akan bantu urus si macan putih. Terima kasih. Li Hanting. Di kehidupan ini, kita sampai sini saja.
Master Shen, tunggu sebentar. Paman Li, apa yang lakukan? Sudah aku tidak akan Aturan tidak boleh diubah. Jumlahnya terserah kamu, tapi tidak boleh kurang dari nilainya. Kalau begitu, aku isi 9. Dia juga rela Tentu saja bisa. Kalau jumlahnya sedikit, tuan muda kami terlihat murah dan marah. Benar juga. Untuk memulihkan tubuh Li Hanting, selain ramuan mahal, perlu hal lain sebagai pendukung. Beberapa hari lagi ada lelang. Barang utama lelang berguna untuk dia. Baik. Nanti kalau butuh, aku cari kamu lagi. Aku Oke. Selamat jalan, Master Shen. Oh ya. Aku harus ke kamar Pak Kakekku. Atau langsung pulang dulu, ya. Aku harus pulang bersihin sampah berantakan. Pak Kakekku sepertinya nggak ada masalah besar. Bereskan jendela di lantai 2. Aku salah masuk rumah, semua harus diganti. Halo Nona Shen, Anda sudah kembali. Saya sekretaris Tuan Gu. Saya bermargali, panggil saya Xiaoli saja. Tuan Gui Che, maksudnya apa? Melihat Anda menyukai rumah ini, dia membelinya atas nama Anda. Sebagai ucapan terima, Saya tidak menerima yang bukan milik saya. ini milik Anda. Anda telah menyelamatkan Tuan Gu. Dibandingkan nyawa, ini bukan apa-apa. Baiklah. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada Tuan Gu. Tunggu sebentar. Bawa resep obat ini. Tuan Gu punya penyakit jantung bawaan. Resep ini membantunya menikmati masa tua tanpa sakit dada. Nona Shen, Anda paham soal pengobatan? Ini. Bisa berhasil? Kalau tidak percaya, dibawa ke tabib Tiongkok untuk diperiksa. Terima kasih, Nona Shen. Oh iya. Ada 3 jimat ketenangan untuk 1 untuk Gui Che, Tuan Gu, dan Anda. Dan juga saya. Dahimu kurang baik. Hati-hati, jangan lewat tenggara. Pulang kerja aku lewat jalur tenggara. Maksud Nona Shen? Ada tanda bahaya. Bawa jimat keselamatan. Ambil jalan memutar. Kalau ini, segalanya beres. Sabuk pengaman nggak perlu dipakai. Kalau mau santai, Cuma bercanda, Nona Shen. Aku antar resep obat dulu, ya. Pak, kakek berhasil diselamatkan, tapi dokter bilang itu akan memengaruhi hidupnya nanti. Mereka menyarankan untuk operasi. Tapi kakek tidak mau operasi. Jadi saya panggil Anda untuk mencari tahu, apakah ada cara lain yang bisa membuat kakek merasa lebih baik. Pengobatan dengan obat kurang efektif, apakah kakek harus hidup dalam rasa sakit terus-menerus? Tuan Gu, semuanya sudah selesai. Ini resep obat dari Nona Shen. Dengan ini, Tuan Gu tua bisa menikmati masa tua dengan tenang. Resep obat? Pak A. Ini, Pak Ye. Resep ini ada yang tidak beres? Siapa ahli pengobatan tradisional yang membuat resep ini? APA yang salah? Sangat tepat. Berani meresepkan obat, hasilnya luar biasa. Aneh sekali. Benar-benar luar biasa. Di mana orang yang meracik resep ini? Apakah dia ikut dalam konferensi ilmiah kali ini? Saya harus memujinya secara terbuka di konferensi ini. Dia namanya, sepertinya, tidak ikut konferensi. Shen Wan. Wah, sayang sekali. Tapi, Dengan resep ini, penyakit kakekmu tidak usah khawatir. Bagus sekali. Halo semua, saya akan bagikan resep obat. Silakan lihat. Dosis obat ini terlalu kuat. Beberapa bahan saling bertentangan, bisa bermasalah jika diminum. Pak Ye menunjukkan resep ini. Pastille dijadikan konto negatif. Nggak tahu ini ditulis oleh tabib bodoh mana. Apakah ada yang merasa bahwa resep ini bisa bikin orang mati? Bahan obat berlebihan, saling kontradiksi, diminum mati. Sebetulnya, tidak begitu. Saya akan tunjukkan lagi, coba lihat. Ini. Kuat di luar, lembut dan menenangkan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Siapa ahli meresepkan obat ini? Sekarang di masyarakat, banyak pendapat tentang tabib Tiongkok tradisional. Mereka bilang kami tidak berguna. Yang tidak berguna itu bukan pengobatannya, tapi bahan obatnya. Resep ini mengambil pendekatan yang berlawanan, mengobati sesuai kebutuhan. Benar-benar jenius.
Tuan Yi, siapa Genius ini sebenarnya? Kudengar namanya Shen Wan. Sheng Wan. Putri keluarga Sheng di Longcheng. Pantas disebut keluarga pengobatan terkenal. Sheng Wan Shen Wan. Benar-benar bunyi sama tapi huruf beda. Langit dan bumi bedanya. Aku juga ingin punya kesempatan bicara langsung dengan jenius ini. Pak Ye. Sheng Wan adik seperguruanku. Aku bisa Kepada Anda. Aku yakin juga sangat ingin menemui Anda. Baiklah, saya sangat berterima kasih. bagus sekali. Biarkan adik Berhubungan dengan Pak Tua Ye, sekarang perasaannya padaku. Pasti persaudaraan sesama murid, kan? Mobil Baruku. Minggir. Aku seorang dokter. Kenapa selalu ada kamu? Tempat ini juga kamu campuri? Pergi. Ibu ini masih bisa cepat telepon panggil ambulans. Halo, tabrak orang di Jiangcheng. Panggil orang bersin. Mobil baru lecet. Halo. Saya tabrak orang, ada yang meninggal. Banyak orang. Kalau mati ya pantas. Berani pukul gue. Binatang, pukul kenapa? Bunuh. Kamu tahu siapa aku? Berani melawan aku? Aku akan buat kalian tak bisa lihat matahari besok. Jangan Pukulagi. Kak, aku dan ibu sebenarnya kenapa? Ibumu baik-baik saja. Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Kakak. Aku nggak tahu aku kedinginan. Kakak akan menghangatkanmu. Kamu benar-benar sulit disingkirkan. Apa kamu tahu ini tempat apa? Hanya ikut-ikutan. Ibumu di dalam, dia akan segera keluar. Terima kasih, kakak. Berpura-pura jadi hantu? Menurutku kamu sudah gila. Dokter Shen, pasien butuh pertolongan. Ayo kita masuk. Baiklah. Kak, kenapa mama belum sadar? Mama terlalu lelah. Segera bangun. Momo harus berani ya. Mama akan khawatir. Momo tidak menangis, agar mama tidak cemas. Shen Wan. Kenapa kamu masih di sini? Bukan urusanmu. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah dibereskan oleh keluarga Sheng. Jika bukan aku penengahnya, masalah kamu yang memukul Sheng An itu, keluarga Sheng pasti akan mencelakaimu. Aku sudah bujuk mereka supaya membiarkan tanganmu tetap utuh. Perlu pergi ke kamar Sheng An, berlutut, minta maaf. Bagaimana keluarga Sheng tahu aku memukul Sheng An? Bukannya kamu membocorkannya? Lalu kenapa? Bukankah itu benar? Kamu kira kamu siapa? Hakim Jat, apa urusanmu menegakkan keadilan? Sheng An menabrak anak kecil berumur 6 tahun. Dia tidak merasa bersalah. Aku memberinya pelajaran. Itu bahkan masih Keluarga Sheng akan beri kompensasi ke Liu Peizhen. Tidak usah repot-repot. Cepat minta maaf. Sikap tulus menyelesaikan perkara ini. Kalau aku tidak mau, bersiaplah menghadapi amarah keluarga Sheng. Kakak, aku ingin menghukum orang jahat yang melukai mama. Aku akan balas dendam. Kakak, antar aku. Kamu gila ya? Ngomong apa sih sendirian? Ruangan mana tempat Sheng An dirawat? Kamu mau berlutut dan minta maaf, berarti kamu masih cukup pintar, bukan seperti babi bodoh. Kita pergi. Kupikir kamu keras kepala, tapi kamu sudah ketakutan oleh keluarga Sheng. Sudah mulai ngomong sendiri. Di sini tempatnya. Sialan. Kenapa tidak langsung menabraknya sampai mati saja? Separuh hidup separuh mati. Berapa banyak uang yang harus aku bayar? Tenang dan fokus pemulihan. Pengacara akan mengurus urusan selanjutnya. Tenang, Beritahu saya tidak mau bayar sepeser pun. mobil baru saya rusak, harus mengganti. Mobil saya.
Kamu ngapain datang ke sini? Pergi dari sini. Apa yang mau kamu lakukan? Tuan muda. Berani pukul aku. Kamu masih bengong ngapain? Pukul dia dong. Orang jahat, jangan ganggu kakakku. Sekarang, aku lihat siapa lagi yang bantu kamu. Kamu. Aku mau habisi kamu. Sudah, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Nyonya besar. Aku salah, jangan pukul lagi. Oke? Aku salah, oke? Tuan Muda. Shenwan, apa yang kau lakukan? Cepat biarkan aku masuk. Lega sekarang, ya? Kakak, cepat lari. Jangan ditangkap orang jahat. Mereka bukan tandingan kakak, tenang. Kamu sebenarnya berbicara dengan siapa? Hei, Tuan Muda Shen, tidak perlu bersikap begitu hormat. Shenwan. Kamu tahu akibat tindakanmu, kan? Bukan Tuan Muda Shen yang menyuruhku meminta maaf. Shenwan, begini kamu minta maaf? Untuk orang jahat semacam itu, memukul sekali sudah terlalu ringan. Shenwan. Kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan ini? Kamu bikin marah keluarga Sheng di Longcheng. Aku dan kakakku ikut turun tangan pun, tak bisa meredakan amarah mereka. Kalau begitu, nggak usah. Kamu. Kalau bukan karena kakek mempertahankan kamu di keluarga Shen, aku nggak peduli hidup kamu. Shenwan. Kamu nggak punya rasa sadar? Kamu kayak gini tuh kayak menaruh keluarga Shen ke atas api untuk dibakar. Kalau iya, gimana? Baiklah, sekarang kamu emang hebat banget. Kalau begitu, aku akan lihat bagaimana kamu menghadapi kemarahan keluarga Sheng. Li Hanting, aku melarangmu keluar? Aku punya jimat pelindung darimu. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Aku tadi mendengar semua pembicaraan. Hanya keluarga Sheng saja. Aku tidak menganggap mereka penting. Apa kamu khawatir tentang aku? Nyawaku bergantung padamu untuk menyelamatkannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ada ini. Keluarga Sheng tidak akan membuat kejutan apapun. Mobil baru yang baru saja kubeli. Sekelompok orang. Mati, ya pantas saja. Kau ingin gunakan opini publik? Terlalu murah untuk mereka. Mereka harus hidup di balik jeruji selamanya. Baik. Jika perlu, hubungi aku. Aku akan mengurus semua. Kamu pulang dulu istirahat. Aku duluannya. Sayang kenapa? Semangat Tuan Muda. Master Shen nggak menghargainya. Aneh juga ya, Master Shen jelas peduli sama kamu. Tapi tiap kali dekat, dia langsung kayak tikus ketemu kucing. Langsung kabur. Menurutmu ini apa sebenarnya? Shenwan. Semakin menarik. Maaf, adik junior. Aku janji bikin Shenwan berlutut minta maaf, tapi dia tiba-tiba jadi galak. Seperti orang gila, kami tidak tahu kenapa jadi begini. Keluarga Shen akan memberikan penjelasan padamu. Kakak, Tidak perlu minta maaf orang seperti itu. aku tahu membedakan. Xiao An masih sangat karena kecelakaan baru saja menabrak ibu. Siapa sangka, Shenwan masalah besar terhadap dia. Dia punya sifat iri sama orang kaya. Pelanin suara kalau ngomongin orang. Shenwan. Sekarang kamu harus berlutut dan minta maaf ke Sheng Ximei. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu orang tanpa sopan santun, keterlaluan. Sheng An terobos lampu merah. Ibu dan anak tewas, satu luka. Bikin marah semua orang, saya pukul dia. Tuan Muda Shen, jangan demi menyenangkan wanita pujaan. Bahkan prinsipmu pun Kamu yang membuat adikku terluka parah. Keluarga Sheng generasi ke generasi belajar pengobatan. Kenapa luka berat dan ringan tidak bisa dibedakan? orang yang benar-benar terluka parah sekarang terbaring di Ichu. Adikmu Sheng An luka ringan. Apa itu bisa disebut luka? Kamu. Dia selalu sombong.
Jangan biarkan dia memengaruhi. Kalau ini disebut sombong, lalu apa sebutan untuk Sheng An? Angkuh. Suka merendahkan, berlaku sewenang-wenang, menganggap nyawa orang sebagai hal tak Menabrak orang sampai mati tapi tetap sombong seperti itu. Kalau aku juga nggak tahan, pasti aku akan hajar si anak kaya itu. Keluarga dokter terkenal, tapi mendidik anak seperti itu. memalukan banget. Maaf semua. Aku belum bisa mendidik adikku dengan baik. Aku akan berusaha maksimal untuk mengobati dan memberikan kompensasi kepada keluarga. Nona Shen, pukulanmu benar adanya. Ini karena adikku tidak berguna. Dia ponta dipukul. Aku akan segera mengobati korban. Kalau minta maaf, ya langsung minta maaf saja. Pantang menyerah, calon kepala keluarga Sheng bisa fleksibel sekali, tapi sayang. Keluarga Sheng kelola bisnis gelap. Tak lama mereka pun menuai akibat buruknya. Tak lama lagi dia akan sadar. Memang benar, adik kecil. Kemampuannya di bidang medis luar biasa. Tidak baik. Liu Peizhen bahaya hidup. Apa? Kamu belum lulus SMP, tahu apa? Kalau adik bilang bisa, dia pasti bisa. Berikan jarumnya padaku. Jarum, beri padaku. Beri aku jarumnya. Shenwan, ini menyangkut nyawa seseorang. Tunggu kamu. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau sembarangan menusukkan jarum dan terjadi sesuatu, kita tidak bertanggung jawab. Memang ponta. Seorang wanita yang bisa urus bisnis gelap. Nona Shen, tidak boleh menusuk jarum, bisa membahayakan nyawa orang. Wanita jahat. Kakak menyelamatkan ibuku. Jangan asal bicara. Cara suntikmu bisa berakibat fatal. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Kakak senior, apa harus kita lakukan Resepmu yang terakhir mengejutkan dunia akademik. Pak Ye secara khusus meminta aku akan menelepon Pak Ye untuk datang ke sini. Pak Ye. Di kehidupan sebelumnya, saat tahu tentang dia sudah meninggal. Tidak menyangka bisa bertemu dia lagi. Tuan Ye sebentar lagi akan datang. Syukurlah, asal sembarangan menusukkan jarum saja. Nanti tunggu Tuan Ye datang, lihat bagaimana dia mempermalukanmu. Jarum ini kamu yang pasang? Iya. Teknik jarum warisan keluarga Sheng. Resep obat itu kamu yang buat, kan? Resep obat. Ah, iya, aku yang tulis. Teknik jarum yang berani. Resepmu, sama seperti teknik jarummu. Awalnya, aku tidak berniat menerima murid lagi. Tapi hari ini aku melihat kamu berbakat sekali. Aku ingin melanggar aturan. Menerima kamu sebagai murid. Mengajarimu semua ilmu yang aku pelajari seumur hidup. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Pak Ye ahli medis luar biasa. Menjadi murid Anda kehormatan besar. Baiklah. Kalau begitu kita pilih hari yang baik. Tunggu sebentar. Pak Ye. Coba Anda lihat lagi. Diam. Apa hakmu berbicara di sini? Kamu iri sama Suster Sheng, cemburu, kan? Seperti anjing menggonggong. Kakak, kita dengarkan saja apa yang mau dia katakan. Siapa yang menusukkan jarum ini? Orang desa ini, Pak Ye, yang menusukkan jarum. Jarum tidak memengaruhi pemulihan pasien, kan? Benar, guru. Jarum tidak menggunakan metode yang benar. Diam. Nyawanya. Hanya tergantung beberapa jarum ini. Luar biasa, luar biasa. Tuan Ye, apa maksudmu? Ini adalah teknik yang telah lama menghilang, Taiji 9 jarum. Gadis muda, dari mana kamu belajar teknik ini? Guru saya mengajarkan. Kalau boleh tahu, gurumu itu siapa? Guru tertinggi Taisuan. Taik Suan. Apakah itu orang yang terkenal di seluruh dunia? Tabib besar tahu? Kamu muridnya? Pak Ye. Dia sejak kecil suka bohong, cuma orang kampung. Jangan sampai kamu Mungkin kenal tabib tahu. Diam. Gadis kecil. Banksia, Shekyansi. Ini resep yang saya buat untuk Tuan Gu. pantas saja. Mana mungkin itu kamu? Padahal itu obat milik adik Sheng. Pak Ye, sejak kecil sering berbohong. Dia bahkan tidak bisa membaca, jangan tertipu olehnya. Orang yang meremehkan orang lain. Waktu itu, di seminar akademik, kamu ada, kan? Saya sempat menyebarkan resep ini. Saat itu juga sempat menyebut nama Shen Wan, bukan? Yang saya dengar itu Sheng Wan. Nama Sheng Shimei ya? Apa aku berbicara dengan aksen tadi? Tidak mungkin. Shen Wan tinggal di keluarga selama setahun lebih. Kapan dia belajar ilmu pengobatan? Shen Wan, kamu itu ahli pengobatan omong kosong. Kamu jelas-jelas cuma kampungan yang gak bisa apa-apa. Waktunya untuk mencabut jarum. Cabut jarumnya dan tunjukkan padanya.
Dengan teknik seperti ini, tanpa pengalaman 10 tahun, mustahil menguasainya. Itu cuma beberapa trik kampungan saja. Jangan kira hanya dengan ini, Liu Peizhen akan segera sadar. Shen Wan, kamu akan membayar atas tindakanmu. Aduh. Tamparannya begitu cepat, seperti angin puting beliung. Hei, Nyonya Liu bisa sadar. Berkat metode akupuntur keluarga, benar kan, Guru? Nguyen Ya Sheng. Resep obat itu bukan kamu yang menulis, jarumnya bukan kamu yang tusuk. Kamu kok bisa punya muka panggil aku guru? Tolong jaga sikap. Adik. Tunggu saja kamu. Dua anak muda ini, ya ampun. Sifatnya buruk, etika medis juga sama saja. Aduh. Cina yang agung, pengobatan tradisional? Kok bisa jadi seperti ini? Tabib ajaib. Di mana putriku? Dia ada di mana? Tetap tabah. Tahu, sulit diterima sekarang, tapi kamu harus bangkit kembali. Hubunganmu dengan Meng Meng belum berakhir. Kalau kamu pulih dengan baik dan menemukan jodoh sejati, kamu bisa bertemu Meng Meng lagi. Benarkah? Ibu, benar. Cepat sembuh, ya. Momi juga akan segera cari Mama. Oke. Gadis kecil. Tunggu kakek, Tuan Ye, Gadis kecil. karena kamu sudah jadi murid Taishuan. Jadi tidak tertarik pada kakek ini. Bagaimana kalau, jika kamu tertarik pada kakek ini? Bagaimana kalau kita tukar kontak supaya bisa saling komunikasi? Pak Ye, Anda terlalu sopan. Hai, NAK. Tadi saya lihat dua orang itu, mereka kelihatan bukan orang baik. Kamu harus hati-hati ya. Tenang saja, saya akan mengurusnya. Ibu Liu, karena Anda sudah sadar, silakan tanda tangani surat pernyataan ini. Anak saya ditabrak mati oleh Sheng An, dia baru saja meninggal. Lalu kalian datang memaksa saya tanda tangan? Tante, adik saya baru 18 tahun. Dia masih muda. Nyonya Liu. Aku mengerti rasa sakit kehilangan anggota keluarga. Aku bersedia memberikan kompensasi lebih. Bagaimana kalau 1 juta? Putriku sudah tiada. Apakah menurutmu sebuah nyawa bisa dinilai dengan uang? Kalau begitu, aku tidak akan menerima 1 juta itu, sepeser pun tidak. Yang aku mau hanyalah Sheng An. Nyawa dibayar dongko nyawa. Nyonya Liu. Kamu keterlaluan. Utang harus dibayar, nyawa ditebus. Adikmu menabrak mati anakku. Itu tidak keterlaluan. Dia bayar nyawanya, itu keterlaluan. Pikirkan lagi. Menyebabkan 1 nyawa hilang. Aku cuma minta dia masuk penjara. Aku sudah cukup berbelas kasih. Baiklah. Kamu punya keberanian. Jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap sopan. Aku dapatkan surat keterangan gangguan jiwa adikku. Kamu kan gak mau uang? Kalau begitu, jangan harap dapat sepeser pun. Adikku tetap bisa keluar dari bahaya. Sui, Master Shen. Master Shen. Apa salah kami sebenarnya? Apa dosa yang dilakukan Meng Meng? Kenapa kita harus mengalami semua ini? Sebagai orang kecil, menghadapi kekuasaan seperti ini. Aku benar-benar nggak punya cara untuk membela Meng Meng. Tenang aja. Kalau Sheng An berani pura-pura jadi sakit jiwa, aku akan bikin dia benar-benar jadi sakit jiwa. Kalian lagi ngapain? Dr. Sheng. Adikmu tadi malam tiba-tiba gila. Dia lihat banyak hantu, lalu mulai melukai diri. Kami nggak bisa nahan dia. Setelah diperiksa ahli, dia didiagnosis skizofrenia berat dengan kecenderungan melukai diri. Aku tahu sifat adikku. Gimana bisa nggak ngerti? Gimana dia kena penyakit jiwa? Pasti gara-gara kalian. Kalian sengaja bikin Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami ingin menghindari pemeriksaan. Jam. keluar. Dr. Sheng. Kondisi pasien tidak stabil. Jangan menyakiti dirimu. Hati-hati. Penyakit apa? Dia tidak sakit. Ayo pergi.
Maaf ya, adikku. Kakak tidak menjaga kamu dengan baik. Oh, Meng Meng aku kirim pergi. Terima kasih, Master Shen. Shenwan, kamu benar-benar pembawa masalah. Aku mengganggu siapa? Menurutmu sendiri? Adik murid Sheng dicelakai Sheng An, wajah rusak, telinga tergigit. Aduh. Kasihan banget dia. Kamu malah senang melihatnya begitu. Aku tidak kok. Karena kamu ikut campur. Liu Peizhen Tanda tangani surat kesepakatan. Sheng An tidak akan dikirim ke rumah sakit jiwa sampai benar-benar gila. Sheng Shimei tidak akan cacat. Ini sumber masalahnya. Ya, kamu. Induk babi di desa tidak bisa melahirkan anak babi. Salahku? Shenwan, Shen RG. Otakmu ada masalah, jangan menyerah untuk pengobatan. kamu menghancurkan Sheng An dan Sheng Shimei. Tunggu balas dendam keluarga Sheng. Sheng An menabrak orang hingga tewas, lalu berkomentar seperti Shen Guandemi. membantu Sheng An menghindari hukuman, membiarkannya berpura-pura sakit, dan kamu memandang rendah miskin, mengejar kekayaan, di mana etika kamu sebagai dokter? Masih berani mengajari aku? Sampah. Pantas ditumpukan sampah. Dunia milik kita. Bukan orang sepertimu sampah. Benar sekali apa yang kamu bilang. Tidak tahu, ditambah pernyataan aneh sebelumnya. Diunggah ke internet dan email bosmu. Apa terjadi setelah itu? Kamu berani merekam suara? Tuan Muda Shen, sebelumnya sangat berdiri untuk keadilan. Ternyata pisau belum menusuk tubuhmu. Shenwan, Yang menggila. kalau rekaman ini tersebar, dampaknya akan besar, kan? Aku pasti akan menyebarkannya. Shenwan. Kakak kedua, jangan sebarkan. Sekarang tahu aku kakak kedua MU. Maaf. Aku nggak punya kakak menjijikan seperti kamu. Dasar wanita rendah. Master, kamu baik-baik saja? Kamu masih khawatir, dia baik-baik saja. Shen Yunyi. Aku tahu hubunganmu dengan keluarga Shen rumit, tapi dia tidak mungkin memegang senjata. Hilang akal? Benar-benar putus asa. Serahkan pada aku untuk menangani. Hang, Aku akan urus dia. Oh ya, Master. Tidak tahu apakah kamu punya waktu untuk bantu kakekku akupunktur lagi? bisa. Tolong. Perlu aku puntur seminggu sekali. Waktu lain minum obat seperti biasa. Terima kasih, Guru. Jangan bilang saya penipu, cukup percaya. Tentu saja tidak. Itu hanya salah bicara sesaat. Tuan Gu. Ada hasil Shen Yunyi. Oh, ceritakan. Selain bersikap tidak pantas dan menyerang dengan senjata, diketahui menerima suap dalam jumlah besar. Sekarang dia sudah dituntut. Keluarga Shen terkaya di Jiangcheng, tapi menerima suap. Biasa saja. Anggota keluarga Shen begitu. Tentu saja. Kecuali aku. Bagaimana kalau tambahkan sedikit panas lagi? Tidak perlu. Tanpa 8 atau 10 tahun, dia tidak akan keluar. Keluarga Shen di Jiangcheng akan menjadi masa lalu. Iya, benar. Oh ya, Keluarga Gu mengadakan lelang amal. Apakah Master tertarik? Lelang keluarga Gu? Kalau aku tidak salah, barang pamungkas itu adalah dibutuhkan oleh Li Hanting. Kapan? Hari ini. Oke, aku pasti datang. Shenwan. Acara seperti ini, dia punya muka datang? Pakaiannya begitu lusuh. Benar-benar mempermalukan nama keluarga Shen. Di mana-mana ada perekat keluarga Shen. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat keluar. Master adalah tamu kehormatan. PAK Shen. Ada keberatan? Gu Yiche. Kamu tahu Shenwan punya masalah dengan keluarga Shen, tapi tetap membawanya ke sini. Apa mau mempermalukan keluarga? Jadikan aku berita utama di lelang ini, Master Peniel Amat Kelu Aga Gu. Aku membawanya, tidak ada hubungannya dengan... mengenai kamu. Mau pergi, silakan. Tak ada halangimu. Gu Yish. Hebat juga kamu. Santai, anjing menggonggong. Tidak usah peduli. Selamat datang semuanya. acara lelang amal Starlight resmi dimulai. Bros Sayap Malika. Harga awal 8 juta. Silakan tawar. 10 juta. 15 juta.
Bapak ini menawar 15 juta. Ada yang mau tawar lebih tinggi? 15 juta sekali. 15 juta 2 kali. 15 juta 3 kali. Terjual. Selagi lelang belum selesai, kamu masih ada waktu untuk kabur. Lelang belum selesai. Tuan Shen tak usah tergesa. Kusaranin, jangan sok pamer. Kalau enggak, malu bukan cuma kamu, tapi juga yang bermarga Gu. Master. Lukisan di bawah akan dilelang. Nanti aku sumbangkan buat nggak perlu. Nanti tunggu Shenwan pulang. Aku bakal ajarin dia lagi tentang menghormati kakek. Master, ada koleksi 30 juta. Kalau tidak dilelang segera, hanya koleksi utama yang tersisa. Koleksi utama itu Adalah barang yang belum pernah dilelang sejak acara ini berdiri. Dan koleksi itu? Nggak apa-apa. Aku lihat lagi. Aku datang khusus untuk barang utama. 50 juta 3 kali. Terjual. Selanjutnya adalah produk utama kali ini, dari koleksi pribadi seorang kolektor ternama di ibu kota. Barang langka, batu giok kuno kelas atas. Hingga hari ini, Ribuan tahun. Barang ini tidak ada lelang, harga tetap 6 miliar. Sudah 10 tahun. Tidak mau lelang batu giok kuno. 6 miliar untuk amal. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. barang lelang terakhir. 6 miliar. Shenwan. Kamu benar-benar hanya bisa omong besar saja ya. Guru, kalau tidak mau pulang, tidak ada yang bisa memaksamu. Aku bisa bantu, tidak perlu. Gu Yish. Nona Shen yang kamu bawa, mau ikut lelang? Kalau dia memenangkan batu giok ini, Aku, Shin Changfeng. akan bersujud di depan dia. Bukankah dia anak angkat dari keluarga Shen yang asalnya dari desa? Dia berani ikut lelang, 6 miliar, bahkan Shen Huai'an, orang terkaya, mungkin gak mau keluarin benar kan? Hai, Shen, aku injetin, beri orang sedikit kelonggaran. Aku gak maksa dia. Dia sendiri yang bilang mau mengandalkan usaha sendiri untuk amal. Jadi, Sekarang baru sadar pemborosan demi gengsi? Rasanya bagaimana? 6 miliar, saya ambil. Jilaya? Dengar ini, keluarga Shen tidak akan memberikan uang sebanyak itu padamu. Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Bagaimana bisa kamu sebodoh itu? Shen Changfeng, Tuanku. 6 miliar ini bisa membantumu menyelesaikan. saya sendiri yang urus. Ada tamu VIP, peserta lelang perlu verifikasi aset. Siapa yang punya aset? Bisa memenangkan batu giok misterius. verifikasi aset, Shenwan. Kali ini, malu besar di seluruh Jiangcheng. Batu giok misterius dilelang. Cepat periksa saja. Shenwan. Aku kasih tahu kamu. Aku nggak manjain kamu seperti adik ketiga. Coba kalau berani sentuh aku. Aku bakal kasih tahu rasanya sabuk mendarat di badan. Tuan Muda Shen, aku tidak mukul. Kenapa kamu buru-buru banget? Shenwan. Bikin cek palsu lagi aja. Shenwan. Kamu belum pernah ke tempat ini, nggak tahu ya di sini bisa langsung cek saldo? Udah, cukup. Aku mulai merasa malu untukmu. $6 miliar. Cek berhasil diverifikasi. Cek ini, Nona Shen. Asli. Apa? Tidak mungkin. Kalian berskangkal untuk menep. Presiden Shen, Anda bisa meragukan kepribadian saya, tapi tidak pekerjaan saya. Shen Wan, dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Aku tahu. Kamu lagi-lagi ambil uang dari rumah, ya? Cek ini. Berani banget kamu. Shenwan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Aku perenggakan. Lepaskan aku. Polisi sudah membersihkan namaku. Kalau masih menuduh aku mencuri uang dari rumah, Tuan Shen. Kamu mau urusan hukum? Kamu. Bukan kamu mencuri, dari mana dapat uang sebanyak itu? Kamu buta huruf ya? Tidak bisa baca sendiri?
LIH Ham Ting. Dia mungkin memberikan uang sebanyak itu kepadamu. Lee Hamting, pengusaha dari keluarga besar di kota ini. Lee Hamting, keluarga besar? Belum pernah dengar. Kenapa peduli kasih 6 miliar? Bukan urusanmu. Aku sudah memenangkan giok kuno. Saatnya menepati janji. Barusan kamu bilang apa? Bela ya menggonggong seperti anjing. Sambil bilang aku salah dan harus beri hormat pada master. Kamu bercanda? Aku ini saudara kandungnya. Syarat lain di taruhan harus diumumkan di depan umum. Aku bukan bagian dari keluarga Shen. Jadi bukan kakakku. Kamu. Sudah kalah, jadi lakukan saja. Keluarga Shen. Di depan begitu banyak tokoh terkenal. Jangan bilang kamu mau ingkar janji. Diam saja tidak akan menyelesaikan masalah. Tuan Besar Shen. Ternyata kepala keluarga Shen adalah orang kecil yang tidak menepati janji, semua orang bisa melihatnya. Setelah ini, kalau bekerja sama dengan keluarga Shen, harus dipikir baik-baik. Baik, aku terima kekalahan. Aku salah. Apa yang kamu bilang? Aku nggak dengar jelas. Aku salah. Gak. Lihat tuh. Kayak apa coba? Serius. Benar-benar meniru anjing, ya? Shenwan. Tunggu saja. Raza malu yang kau beri padaku hari ini, akan kubalas seribu kali lipat. Chang Feng. Bagaimana urusan membawa Shen Wan kembali? Kenapa membawanya kembali? Orang desa, kenapa boleh tinggal di keluarga Shen? Ada apa? Aku baik-baik saja, cuma terlalu lelah bekerja. Jadi, kapan kau bisa membawa Shen Wan kembali? Kenapa lagi-lagi soal Shen Wan? Apakah keluarga Shen tidak bisa hidup tanpa Shen Wan? Benar sekali. Ayah. Keluarga Shen memang tidak bisa hidup tanpa Shen Wan. Kekek. Apa maksud perkataan ini? Sudahlah. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Master Qingfeng. Kalian semua tahu, kan? Master Qingfeng. Maksudkan ahli ramal 9 jari, King Feng Dashi? Dahulu, satu yukapan darinya menentukan nasib 500 tahun dan Kaisar di ibu kota datang konsultasi ramalan. Tapi bukankah aku dengar kabar? Beliau meninggal beberapa tahun lalu? Sebelum beliau tiada, aku berada di Gunung Selatan. Tak sengaja bertemu beliau, beruntung dapat ramalan darinya. Keluarga Shen jadi orang kaya nomor 1 di Jiangteng saat itu. Muridnya, King Yang Dashi. Menambahkan catatan, menyatakan keluarga Shen harus menemukan darah kandung Shen Wan, serta menjaganya tetap di rumah keluarga Shen. Kalau tidak, kita semua tidak akan berakhir baik. Akhirnya berhasil, batu giok ini mengandung energi. Cahaya emas melindunginya, ditambah kekuatanku. Bukan hanya menghilangkan kutukan harimau putih, tapi juga bisa mematahkan kutukan yang membuat Li Hanting tidak bisa hidup lebih dari usia 30. Master Shen. Paman Li, kenapa datang? Saya ingin memberitahu, Tuan Muda telah pindah ke Shanhaiwan. Jika diperlukan, langsung saja cari dia di bangunan nomor 45. Baiklah, Aku pergi dulu. tunggu. Aku ikut denganmu. Oke.
Master Shen datang. Silakan duduk. Suka minum apa? Jus. Teh atau kopi? Kenapa tidak pakai baju yang benar? Pakai piyama? Teh aja. Siapkan teh. Iya. Sejak pertama kali Master Shen bertemu aku, rasanya dia takut sekali padaku ya. Aku nggak takut sama kamu. Kamu panik. Nggak kok. Mana mungkin aku panik. Santai aja. Aku nggak bakal makan kamu. Bilang nggak bakal, tapi siapa tahu. Oh iya. Ini buat kamu. Aku suka banget. Makasih. Sama-sama. Lagian juga pakai uang kamu beli ini. Besok malam aku ada pesta di kapal. Mau ikut nggak? Tidak pergi, memutuskan menjauh darimu. Siapa yang mau pergi ke tempat itu denganmu? Benarkah? Tanpa kamu di sisiku, aku tidak merasa aman. Dia sedang pura-pura lemah sambil benar-benar jarang terjadi, ya. Mau pergi? Pergi. Besok malam akan jemput kamu. Lagi-lagi terpikat oleh wajah tampan. Aku ada urusan, aku pamit dulu. Master Shen menghabiskan 6 miliar beli hadiah untuk Tuan Muda. Tapi, Tuan Muda, kenapa kamu nggak bilang kalau jade kuno milikmu, barang itu nggak mahal? Nggak ada yang perlu dibicarakan. Kalau dia nggak suka uang, berarti kasih aja lebih banyak barang lain untuknya. Baiklah. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Kamu dengar? Gimana kabarmu? Ini enak banget. Cheers, Master Shen. Kamu juga di sini? Nemenin seseorang yang penakut, tuh. Baik, Li Hanting, kamu orang baik banget. Bawa Master Shen tapi nggak bilang dulu. Ini pestaku. Soal waktu itu uangku buat kasih hadiah ke aku belum urus sama kamu. Ada apa sih kamu? Tuan Gu, loh, kenapa kamu di sini? Aku datang menemani adikku. Mana adikku? Tolong, Nian, lepaskan aku. pergi. Lepaskan aku. Nian, apa yang terjadi ini? Kamu baik-baik saja? Kenapa buru-buru loncat? Banyak orang bisa selamat. Tidak mengerti, aku yang selamatkan. Kalau tidak turun, satu mati, satu hilang. Nian. Kamu baik kan? Jangan panik. Cepat sandar, bawa ke rumah sakit. Sandar kapal. Guru. Apa yang terjadi dengan... Tidak apa-apa, tersedak sedikit, paru-paru terinfeksi. Masuk rumah sakit 2 hari nanti sembuh. Guru. Penyelamat kakek saya. Segera selamatkan adik. 7 hari lagi, makan malam kilo agaku. Semoga Anda berkenan datang. Lihat nanti saja. Itu bukan Wan-Wannya? Nian. Kakakmu kenapa datang bersamanya? Aku tidak mengenalnya. Hari ini, Gu Group mengumumkanku sebagai duta global. Apakah Shen Untuk membuat kekacauan? Shen Wan. Kamu sudah menyusahkan aku. Datang ke sini untuk apa lagi? Kamu, Shen. Guru ini adalah tamu yang aku undang sebagai pihak merek. Apakah seperti ini cara duta merek memperlakukan tamu penting? Dia. Kalau bukan karena kamu, dia nggak bisa masuk pintu utama, katanya tamu VIP. Lucu banget. Jangan paksa aku mukul di depan orang banyak. Kamu. Monster berani nindas aku? Aku hajar kamu. coba aja kalau berani. Ini perempuan yang kamu omongin, Shen Wan. Barang murahan seperti ini, punya hak datang ke pesta keluarga Gu? Nian, kamu bicara apa? Kak, pencuri seperti dia, kenapa ada di acara ini? Sekarang keluar. Nian. Cepat minta maaf kepada guru. Aku minta maaf? Kenapa harus? Kak,
Kamu tega memukul aku untuk wanita hina? Acara batal, aku tetap akan mengusir dia. Guru itu penolongmu. Sekarang. Beri hormat pada Minta maaf padanya. Kenapa aku harus? Aku tidak diterima di sini. Kalau begitu, aku Guru. pulang dulu. Nian memang keras kepala Maafkan dia. Aku minta maaf atas namanya Kak, kenapa harus membungkuk pada orang seperti ini? Diam aja kau. Kalau kau masih anggap aku kakakmu, berlututlah. Kau suruh aku berlutut pada dia? Kenapa? Kau hila guyish. Kau ini. Diam. Ini bukan tempatmu bicara, nggak suka dengar kata-katamu. Aku akan jadi model internasional keluargamu. Sekarang aku umumkan, mulai sekarang, kontrakmu diputus. APA? Guiche, kamu bercanda? Untuk membela orang seperti dia, kamu mau membatalkan kontrak denganku? Kakish pastiada. Kesalahpahaman di sini. Bagaimana kalau Dan kamu, Shen Qiansui, yang memprovokasi Nian. Mulai sekarang, tidak diizinkan punya hubungan dengan Nian. Tidak, Qiansui adalah sahabatku. Sahabat. Baik. Aku akan kasih tahu sesuatu. Karena menghormati Pak Gu, apa kamu punya gelang edisi terbatas 10 yang hilang? Di laci meja Shen Qiansui, dia yang mencurinya. APA? aku tidak. Kode 515, huruf L. Itu aku pesan untuk upacara kedewasaan Nian. Kamu berani mencurinya? Kamu mau masuk penjara? Dia ngomong sembarangan. Baiklah, sekarang aku akan menelepon Shen Changfeng dan menyuruhnya memfoto laci kamu, biar semuanya tahu. Jangan foto. Qiansui, kamu mencuri gelangku? Aku membawanya pulang, takut salah paham, jadi belum mengembalikannya. Ini mencuri, apa namanya? Qiansui mengaku. Tidak salah ambil saja. Kenapa harus begitu perhitungan? Lagi pula kuma gelang saya, APA kilo aga Shen tidak mampu beli? Kakak Luoyu benar. Aku kenal Qiansui lebih dari 10 tahun. Kalau dia mencuri, aku tetap memaafkannya. Manusia tidak sempurna. Aku yakin setelah kejadian ini, persahabatanku dengan Qiansui akan makin kokoh. Kak Yiche menyalahkanku karena ceroboh. Salah ambil, diam, kukap. Cuma gelang murahan saja. Aku ganti 10 untukmu. Shen Luoyu. Kamu bayar dulu denda pelanggaran yang besar, baru bicara. Kamu. Apa yang dilakukan Shen Qiansui bukan cuma satu hal ini saja. Aku tahu kamu marah aku mengambil posisimu, tapi tak usah menghina harga diriku. 3 bulan yang lalu, kamu gagal menyatakan cinta pada pria. Shen Qiansui menusukmu. Dia bilang kamu hidup liar, nggak disiplin, seperti angkot umum. Dan lagi, beberapa bulan lalu, saat ketemu pria ganteng berotot, itu Shen Qiansui yang membocorkan beritanya. Apa yang dia bilang itu benar? Pantas, aku mikir kenapa dengar istilah angkot umum. Jadi kamu yang buat gosip itu. Shen Wan, bohong, aku enggak. Dari mana kamu tahu? Oh, Shen Qiansui menelepon cowok idolamu. Aku dengar semuanya. Nian, dengarkan aku jelaskan. Diam. Aku, Gunian Nian, tak ternoda, tapi kau merendahkanku. Semua orang bilang kau cantik dan baik hati. Ternyata kau mencoreng reputasiku. Melihat wajah asli Shen Qiansui, bagus. Nian. Cepat minta maaf pada... Kenapa harus? Dia mengacaukan pesta dan merusak persahabatan dengan Shen Qiansui. Kenapa harus minta? Aku ingatkan kamu dengan kamu tidak menghargainya. Baiklah, nasib burukmu. Nanti hilang nyawa. Jangan balik mencari aku ya. Tolong, guru, aku mohon, selamatkan adikku. Nasihat baik tak mempan pada keras kepala. Maaf, Tuan Gu. Aku permisi. Guru. Yu, tukar sepatu. Kamu cuma pekerja. Bisa tukar sepatu untukku? Itu keberuntunganmu. Syukuri. Kamu buta ya? Zapu ka mataku. Maaf, Renbro. Kelua. Hujan turun. Masalah terakhir belum selesai. Takut APA? Aku ini aktor toh. Aku rela turunkan derajat demi menyenangkan gadis-gadis kelas bawah ini. Dapat uang tapi harus bayar pajak.
Memang benar sih. Kalau sampai terbongkar, Ledakan apaan? Aku punya banyak penggemar setia. Aku tinggal berpura-pura susah di internet. Mereka pasti mau melakukan apa saja untukku. Bodo semua. Penggemar semua bodoh. salah sendiri, sekarang tanggung akibatnya. Master King Yang, ya? Giliranmu tampil sekarang. Chang Feng, kamu benar-benar nggak bisa bantu bebaskan Luo Yu? Ayah, masalah adik ketiga terlalu besar. Tidak mungkin. Adik keempat, adik kedua, sekarang adik ketiga. Aku bilang, tanpa Shen Wan, keluarga Shen tidak akan baik. Kakek dan semua dikirim ke penjara oleh Shen Wan. Itu kenyataan yang sudah terjadi. Kalau tidak ada Zhen Huan, akan ada Zhang Wan atau Li Huan. Kita harus apa? Bawa Zhen Huan kembali. Sekarang dia punya dukungan dari keluarga, kita nggak bisa langsung kasar. Ya udah, pakai cara lembut. Piker. Cepat pikir, kenapa dia begitu tegas meninggalkan kita, keluarga Shen. Apa kita semua lupa? Hari ulang tahun Qian Sui waktu itu. Itu juga ulang tahun Shen Wan. Baik. Adakan pesta ulang tahun untuk dia. Bicarakan hal baik, supaya dia cepat balik. Baiklah. Oh iya. Kirim Shen Qian Sui ke luar negeri, jangan biarkan dia kembali dalam beberapa tahun ini. Kakek, Keputusanku sudah bulat. Wan. Wah, akhirnya kamu datang. Ayah kira kamu nggak akan datang. Ayo, cepat duduk. Haha. Baiklah, Sebelumnya aku dan kakakmu lupa dengan ulang tahunmu, maafkan kami. Sekarang kami rayakan ulang tahunmu lagi. Kita sekeluarga masih sama seperti dulu. Hahaha. kalian kenapa sih tiba-tiba Wan, kita turun harga diri rayakan ulang tahunmu. Kamu nggak perlu berlebihan. rayakan ulang tahunku? Ayah. Sekarang dia sudah punya orang penting. Dia masih peduli sama keluarga Shen kita. Kamu lagi bercanda, ya? Shen Wan tidak butuh mendekati orang kaya. Aku sendiri adalah orang kaya itu. Kau pikir Tuan Li serius padamu? Kau cuma anak desa dari kampung, tanpa keluarga Shen. Kau bukan apa-apa. Apa telinga kamu buat buang nafas? Biar aku ulang sekali lagi. Aku, Shen Wan, tidak perlu bergantung pada siapapun. Mau merayakan ulang tahunku? Nggak tahu aku alergi seafood. Pasang meja penuh seafood. Mau racuni aku, ya? Bilang dari awal, bisa ganti menu sekarang. Aku putus hubungan sama keluarga Shen. Jangan kayak plester lengket sama aku. Kalau nggak, jangan salahkan aku kalau nanti kasar. Shen Wan, jangan nggak tahu diri. Shen Wan. Dengar ini. Jangan kira dekat Li Xiao, kamu bisa hidup tenang. Aku punya banyak cara. Nggak bisa bertahan di Jiangcheng. Sebentar lagi, keluarga Shen akan dihapus dari Jiangcheng. Shen Wan. Aku benar-benar nggak percaya. Tampa Shen Wan. Keluarga Shen Bakel Hanker? Halo. Presiden Shen, kabar buruk. Ada APA? Tanah milik grup bermasalah. Bicara lebih jelas. Tidak tahu siapa yang bikin masalah. Chang Feng. Ada APA? Kita pasang 2/3 dari aset kita di lahan itu. Ada masalah besar. Apa? Cepat, hubungi kakekmu. Baik. Master King yang kok belum datang? Apakah dia tidak datang? Tidak mungkin, Master Qing Yang berjanji akan datang. Dia tidak akan ingkar janji. Sabar dan tunggu saja. Wah, akhirnya. Master King Yang, akhirnya Anda datang. Itu gedungnya. Iya, benar. Ani. Keluarga Shen sedang menghadapi masalah besar. Saya tidak bisa. Permisi. Master, jangan pergi. Berapapun biayanya, kami bersedia membayar. Takut keluarga Shen tidak mampu membayar. Mana mungkin, Master Qing Yang. Selama proyek ini terus berjalan, berapapun biayanya siap kami bayar. Tidak menerima cicilan. Tidak cicil.
Baiklah, saya panggil seseorang. Kemampuan terbatas. Masalah ini tidak bisa diselesaikan. Harus panggil ahli. Baik, terima kasih, Master. Kalian jalan dulu saja. Guru tidak suka bertemu orang asing. Guru Shen. Guru Shen, Anda datang. Masih seperti dulu, kejadian waktu itu. Membuat keluarga Shen berhasil, sekarang tidak ada kejadian baik seperti itu lagi. Terlalu banyak, benar-benar terlalu banyak, di kehidupan sebelumnya, ditekan oleh keluarga Shen. Keterlaluan. Master Shen, Anda sedang bicara apa? Pergilah tanyakan keluar, 1 jebakan Feng Shui, 10 mereka lakukan atau tidak? Keluarga Shen bilang harus lakukan. Baik. Ingat jumlahnya. Ada 10 juta lebih. Meskipun jadi orang terkaya tetap akan bangkrut. Master Shen, kamu sudah selesai semuanya? Iya. Semua sudah saya kirim ke tempatnya. Suruh kepala keluarga Shen bayar. Baiklah. Master Qingyong. Syukurlah. Tapi jangan senang. Saya hitung, 10.000 per satu, totalnya adalah 125.607. Diskon jadi 125.600. Transfer 12,5 miliar dan 60 juta. Master Qingyong. Kamu nggak bercanda kan? 12,5 miliar? Masih 60 juta tambahan. Ini enggak mungkin. Aku tahu kamu pasti nggak terlalu percaya. Lihat aja angka di alat ini. Jelas banget, nggak ada salahnya. Aduh. Master Qingyong, bisa gak sedikit diskon? Dulu kita udah sepakat, makanya aku undang bos ini. Sekarang kamu mau aku kasih diskon? Pikirkan dulu akibatnya kalau bikin marah bos besar ini, Shen Huai'an. Uang habis masih bisa cari lagi. Bikin marah bos besar? Kamu lupa gimana kamu dulu bisa sukses? Guruku mengubahmu dari biasa jadi terkaya di Jiangcheng. Bos besar bisa bikin balik lagi. Kalau mau hidup seperti dulu lagi. Aku juga nggak menghalangi kamu. Iya, aku bayar. Udah masuk. Oh iya, Master Qingyong. Master, bisa aku ketemu sebentar? Kalau kamu mau ketemu Master, ikut aku mau laporan. Grup Shen di lahan selatan nemuin medan perang kuno. Bangun gedung, merusak lokasi itu. Benar. Orang-orang sudah dibawa, Master Shen. Hei Shenwan. Kenapa malah kamu? Shen Quan, kenapa malah kamu? Shen Yuan, Berani memangil Namaleng Cap Master. Menyinggung dia, keluarga Shen akan tamat. Oh Jakuku. Hei, benar, Master Qingyong, kembalikan uangku. Cucuku kerja buat keluarga Shen, tak mungkin. Tuan Shen tua. Jangan sok tua di sini. Aku sudah sering mengatakannya. Aku bukan bagian dari keluarga Shen lagi. Shawan, jangan bikin. Oh iya. Kapan kamu belajar kemampuan seperti ini? Cepat ceritain ke kak. Urusannya selesai, kita pergi. Hentikan. Shenwan, aku kan kakekmu. Bermain peran sebagai orang, kamu berani ngomong kayak gitu. Jangan kira punya sedikit cara bisa pamer. Hubungan keluarga kita takkan putus. Masih berpura-pura mulia. Kamu pikir aku tidak tahu? Dulu kamu membawa aku dari desa. Bukankah hanya tameng keluarga Shen? Dari mana kamu tahu? Master Qingyong, kamu yang memberhujah? Baiklah. Kalian satu kubu. Tuan Shen, cepat tutup mulut, Master Shen. Di dalam 20.000 jimat Feng Shui. Berani menyinggung Master Shen. Pikirkan akibatnya. Aku kakeknya. Kalau berani, keluarkan dia dan bunuh aku. Tidak perlu. Mulai sekarang. Miring mulut dan mata, terbaring lumpuh di tempat tidur. Bagus sekali, Shenwan. Kau tidak tahu terima kasih. Aku akan membuatmu mengembalikan uang itu. Kita lihat saja nanti. Kita lihat. Aku selalu siap. Yang mulia, ada masalah besar. Apa lagi yang terjadi? Tuan muda dan tuan besar ditangkap polisi terkait medan perang kuno setelah dilaporkan. Apa? Bahkan keluarga Li dari ibu kota kerajaan juga menyerang keluarga Shen. Kakek.
Master Shen, bergabunglah dengan tim kami. Kami bukan organisasi. Bergabunglah dengan kami. Melakukan apapun akan lebih terjamin. Saya suka bekerja sendiri. Master Shen, Anda mau mempertimbangkan lagi? Tidak perlu dipertimbangkan. Meskipun tidak, saya bisa membantu dari luar. Apa maksudnya? Master Shen. Ada pekerjaan sulit. Coba lihat. Ayo pergi lihat.